waste, kita sudah membahas ada beberapa tahapan pengelolaan dari limbah padat kota, yaitu pengumpulan dan pengangkutan, ada reuse dan recycling, ada pengolahan, dan nanti terakhir ada pembuangan. Ini adalah tahapan pengelolaan. Tapi kemarin kita sudah mengupas itu sampai ke tahapan yang kedua, reuse dan recycling. Kita kemudian pelajari ada satu jenis Recording in progress. Ada satu jenis limbah yang paling sering di reuse dan recycle, yaitu limbah plastik. Kita sudah mempelajari berbagai jenis atau tipe limbah, dan ternyata ada loh satu jenis limbah yaitu PVC yang sukar sekali didaur ulang gitu. Kemudian selanjutnya kan kita harus mikir ketika dia nggak bisa di reuse dan recycling, dia nggak bisa didaur ulang, sukar didaur ulang. Lalu tahapan apa yang harus kita lakukan? Kemudian ketika kita membahas plastik, kita juga membahas salah satu jenis limbah yang paling banyak sekarang 2 tahun terakhir kita hasilkan juga, yaitu limbah masker ya. Dan ternyata limbah masker itu komposisi utamanya, apapun jenis maskernya, apapun merek maskernya, komposisi utamanya adalah salah satu jenis plastik, yaitu polipropilen, ada PP ya. Sehingga nanti ketika kita membahas teknologi untuk mengolahnya, masuk ke tahapan berikutnya, ketika kita membahas limbah masker ya berarti memang harus tidak bisa lepas dengan plastik ya, mempelajari karakteristik plastik. Saya kebetulan nih tahun ini kakak kelasnya ada 2 orang yang mengambil tema yang bimbingan saya itu untuk pengolahan limbah masker ya, masker yang sering kita pakai, masker medis maupun masker yang locally surgical ya, bukan locally surgical mask yang bukan masker medis. Nah sekarang kita masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pengolahan ya. Ini udah ya yang kemarin. Nah kita masuk ke tahapan pengolahan. Nah tahapan pengolahan itu ada beberapa macam. Saya selalu menyampaikan kemarin di awal-awal bahwa ketika kita membahas tahapan pengelolaan limbah, maka di tahapan pengolahan inilah kita sebagai seorang saintis itu sangat punya peran besar ya. Sehingga ketika kalian ini sedang mengikuti perkuliahan untuk mencapai gelar sarjana kimia, maka memang harus memahami konsep-konsep kimia baik dasar maupun terapan dengan sangat baik supaya bisa mengaplikasikan ilmunya untuk nanti menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dirinya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Nah, ini untuk pengolahan limbah itu ada yang secara termal, ada yang secara fisika, ada yang secara biologi, dan juga ada yang secara kimia. Nah, untuk yang secara kita lihat satu-satu ya. Nanti yang akan dibahas lebih detail mungkin di sini adalah yang secara fisika ya. Yang akan nanti ada videonya juga. Tapi sebenarnya secara fisika, jadi setiap tahapan pengolahan yang berbeda ini, mereka juga tidak bisa berdiri sendiri sama seperti kita ya. Kita juga nggak bisa lepas dengan ilmu fisika. Orang kimia nggak bisa lepas dengan orang fisika, nggak bisa lepas dengan orang biologi, keilmuannya maksudnya. Nah, begitu juga dengan ketika melakukan pengolahan limbah ini sebenarnya saling berkaitan, tapi yang mendominasinya lah di sini yang secara termal, ini secara fisik, ini secara biologi, ini yang ini secara kimia. Untuk yang secara kimia ini nanti beberapa tahun terakhir itu populer dia untuk aplikasinya lebih kepada recovery material. Jadi limbah itu ada limbah, dia berusaha untuk mengambil segala sesuatu atau senyawa-senyawa atau logam atau unsur yang bermanfaat di dalam limbah itu. Dia bisa mengambil kembali sehingga senyawa-senyawa itu nanti bisa digunakan kembali untuk tahapan berikutnya atau untuk menghasilkan produk yang lainnya.
Itu yang beberapa tahun terakhir banyak penelitian yang terkait itu ya untuk recovery material. Kita lihat satu-satu ya. Ini untuk konversi secara termal. Saya masih didengarkan? Halo? Masih, Bu. Oke, lanjut. Untuk konversi secara termal, yang pertama itu adalah pembakaran limbah secara terbuka. Ya, ini adalah pengolahan limbah ya. Jadi melakukan pembakaran limbah secara terbuka untuk menyelesaikan permasalahan limbah. Itu awalnya. Dan ini juga sudah dilakukan seperti yang saya sampaikan di pertemuan kedua terkait sejarah pengelolaan limbah. Dan ini adalah tahapan pertama yang dilakukan orang untuk mengatasi limbah. Dan sampai saat ini juga masih banyak yang melakukan, baik di kota besar terutama di kota-kota kecil ya. Sementara sebenarnya sudah ada aturan yang jelas nih, regulasi pemerintah terkait larangan untuk pembakaran limbah secara terbuka. Hanya saja regulasi pemerintah itu tidak disosialisasikan dengan baik dan tidak diterapkan dengan baik, tidak ada sanksi, sehingga memang ya orang banyak yang nggak tahu dan tetap menganggap bahwa ya nggak masalah ketika sampah dibakar ya sampahnya hilang gitu, dia menganggap ya udah hilang gitu, padahal ketika kita membakar kan sebenarnya kan nggak hilang ya, limbah yang kita terlihat padat itu kan berubah bentuk saja. Dan yang awal mulanya ada di tanah gitu berubah menjadi ada di atmosfer, tapi kan nggak terlihat. Sementara kalau terakumulasi secara terus-menerus, inilah yang juga menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat kan semakin banyak yang menurun. Kemudian suhu permukaan bumi meningkat, dan itu sangat ada hubungannya ya. Tapi kita nggak bisa melihat langsung ketika membakar langsung naik suhu permukaan bumi jadi berapa, itu memang tidak terlihat secara langsung, tidak instan gitu ya, dampak yang kita lihat tidak seketika. Itu yang menyebabkan orang-orang menjadi banyak yang tidak paham dan tidak aware gitu. Jadi dia paham juga nggak peduli gitu dengan tidak bolehnya membakar sampah-sampah atau limbah secara terbuka, terutama sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Nah, kemudian ada perkembangan kemudian selanjutnya untuk pengolahan limbah secara termal ini, yaitu menggunakan insinerator, tapi masih konvensional insinerator. Jadi dia membakar sudah tidak terbuka lagi, tapi menggunakan suatu desain alat di mana pembakarannya menjadi tertutup gitu ya. Hanya saja masih banyak negara-negara yang melakukan pembakaran menggunakan insinerator ini, dan ternyata setelah dicek kembali, diteliti, ternyata insinerator ini tidak mampu tidak mampu menahan polutan-polutan berbahaya atau gas berbahaya itu keluar dari alatnya. Dari desain alat insineratornya itu tidak bisa berhasil untuk menahan, sehingga dan tidak berhasil juga melakukan pembakaran sempurna, sehingga masih banyak laporan yang menyatakan bahwa ternyata dengan insinerator konvensional ini masih bisa menghasilkan gas dioksin yang beracun. Itu yang paling ditakuti ketika kita melakukan pembakaran sampah, itu adalah ada emisikan gas dioksin ini. Dari plastik bisa, jadi dari berbagai jenis limbah ini bisa menghasilkan gas dioksin. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah insinerator yang sudah tidak konvensional, yang lebih modern, yang kita sebut dengan pirolisis atau gasifikasi. Nah, pirolisis ini sebenarnya dia sama ya dengan proses pembakaran yang tahap pertama tadi sampai tahap kedua. Ini dia berusaha untuk mendekomposisi bahan organik menjadi melalui proses pemanasan ya. Nah, harapannya adalah nanti limbah-limbah yang dalam bentuk padat ini, senyawa-senyawa organik yang ada di dalam limbah padat ini nanti akan berubah menjadi fasa gas, dan fasa gasnya itu nanti akan melewati aliran pendingin sehingga nanti akan menghasilkan cairan. Cairan ini nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh Latif Fatunisa ya, dan Indah dan
ilham kemarin di awal, tapi hanya saja karena waktunya sangat terbatas, pemahaman terkait penelitian ilmiahnya belum terlalu baik, sehingga memang kita belum mendapatkan data yang sangat baik. Yang jelas tuh kalau pemahaman kan bisa belajar ya, cuma memang waktunya yang sangat terbatas kala itu, dan masih harus kuliah juga, dan tidak bisa ada melakukan penelitian yang lebih detail ya. Nah, dan tapi juga pirolisis yang dilakukan desainnya juga yang sangat sederhana, menggunakan limbah juga. Jadi bahan-bahan bekas yang ada di rumah saja. Tapi memang kalau jadi metode pirolisisnya juga ada yang sederhana sampai dia nanti yang sangat modern itu menggunakan membran dan lain sebagainya. Jadi semakin memang setiap ada perkembangan dari teknologi pirolisis ini memang semakin baik hasilnya ya, kualitas minyak yang dihasilkan juga semakin baik. Jadi nanti memang kita nggak masalah gitu, kita kalau kalian tertarik nanti untuk tugas akhir ya nggak masalah, nggak apa-apa, nggak harus nanti sampai kualitasnya memenuhi standar nasional gitu, kualitas bahan bakar yang dihasilkan sampai memenuhi standar nasional itu enggak harus. Untuk tingkat skripsi uji cobanya saja sudah bisa dijadikan sebagai tugas akhir. Itu. Nah, ini adalah pengolahan limbah secara termal. Jadi dia memanfaatkan panas ya. Kemudian yang kedua adalah pengolahan limbah secara biologi. Nah, pengolahan limbah secara biologi ini semua orang pasti tahu. Yang paling sederhana adalah teknologi pengomposan. Habis baterai sebentar ya. Ya, jadi yang paling sederhana itu adalah metode pengomposan, dan memang untuk negara-negara berkembang masih banyak menerapkan metode ini dan manfaatnya juga masih banyak ya. Kalau di Indonesia itu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 yang mengatur tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dan salah satunya metodenya adalah metode pengolahan sampah rumah tangga adalah dengan cara pengomposan. Ya, ini sudah ada peraturan pemerintahnya, cuman kita belum terkadang sampai kepada masyarakat yang di tingkatan paling bawah gitu, sosialisasinya belum lancar dan penerapannya belum, supportnya juga belum ya, support pemerintahnya juga belum terlalu kuat gitu. Nah, ini adalah pabrik kompos di Cipinang, itu sudah berhasil mendirikan pabrik untuk pupuk kompos. Nah, sebenarnya ini juga peluang untuk kalian orang-orang kimia, dan yang paling modalnya paling rendah sepertinya teknologi pengolahan limbah yang paling sederhana adalah pengomposan. Dan juga terutama yang tinggal di daerah perkebunan, daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, ini juga peluang saya pikir. Saya punya cerita ini. Saya itu punya teman sesama dosen, beliau adalah dosen di Universitas Negeri Semarang, itu punya orang tua yang sudah pensiun ya, pensiun dari dosen juga, dosennya tuh dosen ilmu politik atau apa gitu, saya lupa, dosen yang sosial politik lah. Ketika pensiun, beliau kemudian rajin untuk, jadi ini bukan teknologi pengomposan ya, nggak menggunakan senyawa organik dari limbah-limbah organik yang sampah, tapi dia menggunakan limbah organik juga, tapi dari air cucian beras itu jadi dia hobinya bercocok tanam tuh setelah pensiun. Kemudian ternyata air cucian beras itu setelah ditampung di dalam drum-drum akhirnya nanti akan muncul jamur-jamur. Jadi ini metodenya malah bukan pengomposan ya, nanti dari senyawa organik itu yang ada di dalam air cucian beras itu akan jadi media untuk tumbuh jamur, dan jamur itulah yang dia budidayakan dan jamurnya yang dijadikan pupuk. Jadi sebenarnya peluangnya banyak ya kalau dari limbah-limbah itu kalau kita jeli, cuman kadang-kadang kita memang karena kesibukan dan tekanan dunia tuh nggak sempat untuk mikir-mikir
hal, padahal banyak sekali peluang di sekitar kita. Nah, ini yang pengolahan secara biologi, secara sederhana. Tapi di biologi juga ada yang sudah mulai modern, yaitu sama-sama pengomposan, tapi dia kalau yang tadi dia terbatas untuk senyawa organik, limbah yang mengandung senyawa organik. Kalau ini dia untuk limbah dengan berbagai campuran limbah juga bisa untuk dikomposkan dengan metode mechanical biological treatment MBT. Nah, metode ini kekurangannya adalah dia membutuhkan biaya yang sangat tinggi dan perawatan yang sangat tinggi. Tapi memang hasilnya cukup baik karena ini dia. Jadi dari metode MBT ini, limbah ini nanti akan bisa menghasilkan berbagai macam produk. Ada produk gas yang bisa dijadikan sebagai sumber energi, produk cairan juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar, kemudian produk padatan itu yang berupa RDF. RDF itu jadi kayak ya kayak arang gitu ya bentuknya. Nah, itu yang digunakan juga sebagai bahan bakar dan ini terkenal. Nah, inilah video terkait ini. Ini kan sebenarnya RDF juga kombinasi ya dengan metode yang fisika ya, pengolahan fisika, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Nah, ini kemudian yang pengolahan limbah secara fisika. Pengolahan limbah secara fisika itu tentu dia bergantung pada sifat fisik dari komponen limbah yang dapat diolah secara bertahap menghasilkan produk akhir. Tujuannya adalah produk akhirnya berupa bahan bakar atau bahan bangunan untuk pengolahan. Nah, inilah yang disebut sebagai teknik pengolahan limbah RDF atau Refuse Derived Fuel, ya. Dan ternyata di Indonesia teknologi RDF ini dia nanti melakukan pencacahan dulu. Jadi dari berbagai jenis limbah dilakukan pencacahan, pengayakan, pemisahan dengan berbagai metode kalau yang lebih modern ya. Tapi kalau di Indonesia sudah ada, tapi dia proses pemisahannya tidak yang semodern yang di luar. Nanti kita bisa lihat perbandingannya seperti apa. Nah, syaratnya untuk bisa melakukan pengolahan limbah secara fisika dengan teknologi RDF, Refuse Derived Fuel ini adalah limbahnya harus punya sifat mudah terbakar atau dia ya, flammable lah, dia mudah terbakar. Misalnya itu plastik yang tidak dapat didaur ulang. Tadi yang saya sebutkan di awal kan. Jadi kalau udah ada plastik, dia udah tidak bisa didaur ulang, apa yang harus dilakukan? Bisa dengan metode pengolahan selanjutnya. Pengolahannya juga bisa dilakukan macam-macam. Kalau mau melakukan pengolahan limbah secara fisika, ini bisa salah satunya dengan teknologi RDF tadi ya. Nanti hasilnya ya RDF gitu. Hasilnya ya kayak arang gitu. Nanti coba di googling deh bentuk RDF itu seperti apa. Nih, nah ini yang sudah diterapkan di Indonesia itu adalah yang di Cilacap. Nanti saya akan share videonya juga. Nanti kalian lihat untuk menghasilkan teknologi ini pemerintah mengeluarkan dana sebesar 90 miliar. Meskipun cukup sederhana dibandingkan dengan teknologi RDF pengolahan limbah di MSW nih, terutama MSW ya. Kita bahasnya kan masih di tahapan klasifikasi limbah padat kota atau Municipal Solid Waste atau MSW ya. Nih, jadi ini meskipun masih sederhana, ternyata biaya yang dikeluarkan juga cukup besar dan sudah mulai dioperasikan pada bulan Juli tahun 2020. Nanti saya berikan videonya di WA terkait RDF ini ya. Pengolahan limbah secara RDF, pengolahan limbah padat kota menjadi RDF. Ada juga pengolahan limbah kota, dia bisa menghasilkan sumber energi berupa gas, itu juga ada, nanti saya share videonya. Jadi untuk pengolahan pengolahan limbah padat kota, memang kita banyak yang bisa kita lakukan. Tapi yang umumnya ini kita bisa melakukan di pengolahan biologi, termal, dan fisika. Kimia bagaimana? Kalau kimia juga banyak hal yang bisa dilakukan dalam pengolahan limbah fisika, dalam pengolahan limbah padat kota. Tapi tidak bisa berdiri sendiri kalau yang kimia. Dia harus berkombinasi dengan tahapan-tahapan yang lainnya. Kalau yang untuk limbah padat kota ya, harus ada tahapan yang lain. Jadi harus ada pemilahan dulu, pencacahan dulu. Jadi memang ada fisikanya. Kadang-kadang harus memisahkan senyawa organiknya dulu, baru kita fokus kepada masing-masing limbah yang sudah dipisahkan.
Kalau di dalam buku saya itu ada saya jelaskan di bab terakhir itu, mungkin di bagian akhir kalau nggak salah, itu ada beberapa metode kimia, secara kimianya untuk menggunakan pengolahan, untuk digunakan untuk pengolahan limbah ya. Oke, itu saja kita sampai ke tahapan pengolahan. Nanti tahapan pembuangan kita lanjutkan minggu depan, dan hari ini di Zoom cukup. Kita lanjutkan di grup WA dengan menonton video terkait pengolahan limbah padat kota menjadi gas, ada yang menjadi RDF ya, dan RDF yang ada di Cilacap itu saya share, nanti bisa dilihat perbandingannya seperti apa. Dan mahasiswa saya minta untuk membuat ringkasan catatan terkait apa yang Anda pahami terkait proses RDF. Jadi pengolahan limbah secara menghasilkan RDF ini. Itu yang Anda harus tuliskan ya di kolom komentar nanti sebagai presensi di laman daring. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, selanjutnya saya mengingatkan bahwa di awal pertemuan saya menyampaikan pada mata kuliah ini nanti akan saya minta Anda untuk membuat makalah. Makalahnya itu temanya adalah terkait pengolahan limbah secara kimia. Boleh kombinasi dengan fisika biologi, tapi ada yang kimianya. Jadi silahkan nanti memilih mau membahas tentang apa. Dan jenis limbahnya juga silahkan, ini kita baru masuk ke limbah yang pertama ya, baru limbah padat kota. Nanti ada limbah pertanian, ada limbah industri, ada limbah B3. Anda boleh memilih limbah apa saja, tapi temanya nanti terkait pengolahan limbah. Ambil satu saja metode. Misalnya mau menggunakan metode elektrokimia, metode pengolahan limbahnya ya. Boleh metode absorpsi, combine, koagulasi gitu boleh. Nah di akhir buku saya itu ada kayaknya, insya Allah ada tuh saya menjelaskan ada beberapa tahapan metode pengolahan kimia yang secara kimianya ya saya sampaikan di akhir itu. Nah jadi itu nanti bisa memberikan setidaknya ide dulu. Di pertemuan ini sudah mulai harus muncul ide untuk tema makalahnya apa. Makalahnya nanti nggak perlu panjang-panjang, yang penting di sana jelas mau mengolah limbah apa, menggunakan metodenya metode apa, kemudian apa prinsip metodenya, itu aja udah cukup. Nah nanti minggu depan mudah-mudahan tambah jelas lagi dengan tugas membuat makalahnya ya. Nanti saya berikan waktu sekitar 2 mingguan untuk membuat makalah, tapi ingat makalah tuh sebenarnya nggak bisa jadi dalam waktu 1 bulan, itu tuh nggak bisa, harus banyak baca ya. Jadi nyicil mulai dari sekarang. Baca-baca sekaligus bisa, Bu, sekaligus saya nanti untuk menuju tugas akhir ya Bu, biar sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, boleh, itu boleh, silahkan. Jadi nanti, saya tertarik dengan ini nih tugas akhirnya, langsung untuk menyusun makalahnya dulu, kan nyicil makalah sederhana dulu, itu boleh. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Terkait format penulisan makalahnya bagaimana? Oh, formatnya bebas saja. Jadi format secara umum saja ya untuk penulisan makalah. Yang penting tadi isinya, kontennya yang penting ya. Oke, kita lanjut ke WA. Kalau ada pertanyaan juga boleh disampaikan via WA ya. WA group, nanti saya share beberapa link. Begitu, bisa dipahami? Bisa. Baik, kita ke WA ya, kita belum berakhir perkuliahannya, masih lanjut di WA, terus nanti terakhir mengisikan presensi di laman daring. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Saya tutup perkuliahannya lewat Zoom-nya, ditutup ya. Perkuliahan akhirnya kita belum selesai, masih harus berlanjut nonton video yang saya share nanti di WA. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya pamit.